Halo animers otaku wibu ras terkuat yang ada di muka bumi ini. Kali ini gue bakalan ngasih rekomendasi anime bertema zombie atau mayat hidup. Yang lagi cari-cari anime bertema zombie, kalian bener banget klik video ini. Nah, sekarang saya di sini cuma mau ngingetin sebelum masuk videonya pastiin kalian subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis, jadi subscribe. Jangan pernah skip video ini. Karena apa? Karena gratis teman-teman. Ingat ya, itu semua gratis. Zombie Loan. Michiru memiliki kemampuan untuk melihat tanda kematian di leher seseorang. Semakin gelap tanda tersebut, semakin dekat dengan kematiannya. Kemampuan itu disebut dengan Shinigami Eyes. Pada suatu hari, Michiru berpapasan dengan anak laki-laki dari kelasnya, Chika Akatsuki dan Shito Tachibana. Menurut kabar, mereka adalah dua orang yang selamat dari kecelakaan mengerikan. Namun saat itu Michiru melihat kalau ada tanda kematian yang sangat hitam pekat di leher mereka. Karena ketakutan, Michiru pun pergi ke UKS. Dia tertidur sampai malam. Di perjalanan pulang, dia tanpa sengaja melihat Chika dan Shito melepas tangan mereka dan saling bertukar tangan. Setelah itu, Chika dan Shito membasmi zombie yang berwujud seekor anjing. Tapasnya Michiru ketahuan. Karena demi menjaga rahasia, Chika dan Shito berkeinginan membunuh saksi mata. Namun mereka segera tahu kalau Michiru memiliki Shinigami Eyes. Alih-alih membunuhnya, mereka malah memaksa Michiru menggunakan kekuatannya untuk menemukan para zombie yang lain. Anime ini konsepnya sangat simpel, yaitu pertempuran antara zombie dan manusia. Shindo Ranmaru baru saja lulus dari Akademi Kepolisian dan ditugaskan sebagai Angkatan Kepolisian Investigasi Khusus. Pada hari pertama dalam tugasnya sebagai Kepolisian Angkatan Investigasi Khusus, ia menghadapi serangkaian kejadian aneh, dan akhirnya dia dan kelompoknya berhadapan dengan makhluk aneh yang terdapat wajah di sekujur tubuh. Kemudian dia diselamatkan seorang wanita yang sebelumnya ia temui di dalam mimpinya. Wanita tersebut bernama Rokujo Sakura, yang bekerja di Kepolisian Angkatan Keamanan Khusus yang biasa disebut Toko. Toko sendiri adalah satuan tugas keamanan khusus untuk membasmi zombie yang muncul. Shindo lantas memutuskan untuk bergabung dan berusaha memecahkan misteri pembunuhan massal di kota kelahirannya. Ia jadi terikat dengan sebuah pertarungan antara manusia dan zombie. Shikabane Hime, atau nama lainnya adalah Corpse Princess. Cerita dari anime ini mengisahkan tentang Hoshimura Makina, anak keluarga Hoshimura yang dibunuh dan kemudian berubah menjadi mayat hidup, atau dalam bahasa Jepangnya Shikabane. Karena ia sudah mati, Makina ingin segera mencapai alam baka, tapi malah menjadi Shikabane. Makina membuat kontrak dengan Tagami Keisei, di mana kontraknya, jika Makina bisa membuat 108 orang menjadi Shikabane, maka ia bisa menuju ke alam baka. Dengan adanya kontrak tersebut, akhirnya Makina memutuskan segera mencari para korbannya, kemudian membunuh dan menjadikannya Shikabane. Namun perjalanannya tidak akan mudah karena di sisi lain ada saja penghalang yang ingin mencegah Makina agar tidak terjadi banyak korban. Kengeriannya nih anime dapet banget, mulai dari horornya yang kerasa dan unsur gore di dalamnya. Gyo Tokyo Fish Attack. Ada bau busuk dari Okinawa, tapi itu bukan berasal dari dunia tempat tinggal Kaori yang sebelumnya. Lah, Kaori kan udah nggak ada di dunia ini. Yap, Kaori dan teman-temannya yang ingin merayakan kelulusan dengan libur ke Okinawa tanpa disadari malah berada di dunia yang beda dari sebelumnya, tapi dengan bau kematian di mana-mana. Bau busuk itu ternyata berasal dari ikan yang telah mati di laut. Namun anehnya, mereka mempunyai kaki dari besi berkarat dan tubuh manusia, kemudian bisa berjalan di daratan. Kejadian yang baru saja dilihat Kaori segera menjadi teror yang menakutkan. Diingat bahwa mereka entah berada di dunia yang baru. Ikan-ikan busuk ini jadi mirip zombie yang bisa nyerang manusia, dan baunya itu busuk banget. Ya iyalah, namanya juga ikan busuk. Anime ini adalah adaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Ito Junji. Buat yang kenal Ito Junji atau bahkan penikmat karyanya, mungkin gak aneh lagi dengan style absurd Ito Junji. Ya, gue juga salah satu penikmat karyanya. Ito Junji identik banget dengan style yang absurd dalam setiap cerita yang ia buat.
Contohnya aja hal menjijikkan di anime Tokyo Fish Attack ini. Korewa Zombie desu ka? Ceritanya ada anak SMA bernama Aikawa Ayumu yang suatu hari dia dibunuh oleh seseorang. Entah siapa, kalian cari tahu sendiri aja di animenya. Ketika ia tergeletak sudah tak bernyawa, muncullah Euclid Hellskate, ya pokoknya itu, atau biasa dipanggil Yu, yang dalam anime ini diceritakan sebagai penjaga alam kematian. Melihat Ayumu mati, Yu menghidupkannya kembali namun menjadi zombie. Dengan menjadi zombie, Ayumu pun hidup abadi, tapi karena tubuhnya menjadi zombie, jadi dia tidak bisa terkena paparan sinar matahari langsung. Karena bila terkena, kulitnya akan langsung terbakar. Tetapi dengan menjadi zombie pula, Ayumu bisa menggunakan tubuhnya melebihi batas limit seorang manusia. Seperti memukul benda dengan kekuatan 100% bahkan lebih, yang membuat benda tersebut terpental atau hancur. Dengan menjadi abadi, Ayumu berniat mencari siapa pelaku yang membunuhnya tersebut. Zombie kok jadi idol? Suatu pagi, Sakura Minamoto berangkat dari rumahnya untuk mengirimkan formulir pendaftaran ke sebuah grup idol bernama Iron Field. Namun naasnya setelah ia lari melewati pagar rumahnya, tiba-tiba truk yang melaju kencang menabraknya. Saat beberapa lama, Sakura terbangun dan berada di sebuah rumah tua. Mengejutkannya, rumah itu dihuni oleh sekumpulan zombie. Ketakutan dan kebingungan, Sakura mencoba menyelamatkan diri. Kemudian ia bertemu dengan lelaki bernama Kotaro Tatsumi. Kotaro menjelaskan padanya bahwa Sakura sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu dan sekarang ia adalah seorang mayat hidup alias zombie. Setelah memberikan beberapa penjelasan, ternyata Kotaro ini yang membangkitkan Sakura bersama dengan 6 zombie lain yang juga gadis-gadis muda. Rencananya Kotaro ingin menjadikan mereka sebagai sebuah grup idol yang terkenal dan juga untuk menyelamatkan tempat tinggal mereka, yaitu Saga. Anime ini walaupun memiliki unsur zombie namun bertema ala-ala anime idol gitu. Animenya seru banget, terutama banyak komedi di dalamnya. Gakko Gurashi, Takeya Yuki, ia sangatlah menyukai sekolahnya dan kehidupan sekolah bersama teman-temannya. Namun itu semua hanyalah ilusi belaka, di mana otaknya tidak mampu menerima kenyataan bahwa kondisi di dunia yang sebenarnya ia dan teman-temannya terjebak di dalam sekolah dari serangan para zombie yang mulai menghancurkan tatanan dunia. Ya, anime ini menurutku yang paling gak masuk akal adalah dari penokohan dan jalan ceritanya. Sangatlah gak relate di mana dunia sedang hancur, tapi pemain yang disorot adalah para loli. Tapi bukan berarti anime gak bagus. Justru itu malah menjadi hal unik yang membuat animenya beda dari yang lain. Karena di animenya sendiri berhasil menyatukan hal yang kebalikan, yaitu karakter Moe dengan hal-hal berbau kekerasan atau kehancuran dunia. Ayo para pedo, silakan nonton nih anime. Wak. Kalian tahu film Frankenstein? Ya, menurutku ini versi animenya. Mengambil setting di masa lalu pada abad ke-19, umat manusia telah menemukan sebuah teknologi baru yang memungkinkan untuk menghidupkan kembali jasad-jasad orang yang telah meninggal. Dan benar saja mereka berhasil. Namun jasad yang dibangkitkan tak memiliki pikiran atau emosi. Kemudian manusia memprogram mereka untuk bertindak sebagai buruh di berbagai bidang pekerjaan. Hal baru menimbulkan permasalahan yang baru juga. Ya, pepatah ini tepat banget. Semuanya malah kacau. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu mengincar manusia-manusia lain. Ilmuwan pun berusaha membuat zombie-zombie itu memiliki jiwa. Tak lama kemudian terdengar kabar bahwa ada seseorang yang berhasil menghidupkan para zombie itu dengan jiwa. Dialah Dr. Victor Frankenstein, yang kini lenyap tak lama setelah karya revolusionernya ini berhasil. Namun ilmuwan lain tak akan membiarkan hilang begitu saja. Mereka segera mencari Victor dan penemuan hebatnya. Selama pencarian, rahasia pahit akan pengembangan teknologi mayat mulai terungkap. Setelah kejadian tragis yang menimpa teman-temannya, Brandon Hood bersama teman satu-satunya Harry McDowell pergi ke Millennium, sebuah sindikat mafia terbesar.
Namun bergabung ke situ merupakan kesalahan terbesar Brandon. Brandon belajar visi dan misi dari sebuah organisasi mafia terbesar, Millennium. Tapi Brandon menemukan sesuatu yang salah, dan akhirnya konflik pun terjadi. Karena suatu alasan ia kemudian harus mati di tangan sahabatnya sendiri, Harry. Suatu ketika Brandon dibangkitkan dari kematian dan menjadi mayat hidup yang disebut Grave. Ia mempunyai misi untuk membalaskan dendam ke Millennium dan khususnya ke Harry. Anime ini adalah anime yang cukup serius menceritakan tentang zombie. Gungrave memiliki grafis yang detail dan jalan cerita yang menyentuh. Ada kisah persahabatan, kesetiaan, dan pengkhianatan. Sankarea menceritakan Furuya Chihiro yang merupakan seorang lelaki penggila zombie. Ia pun sampai menginginkan seorang waifu zombie. Gila kan? Singkat cerita, kucingnya yang bernama Babu meninggal karena tertabrak mobil. Furuya ingin menghidupkan kembali Babu dengan menggunakan resep di buku aneh yang ditemukannya. Ia segera menggali lagi kuburan Babu serta menyiapkan bahan yang ditulis di buku itu dan bergegas ke rumah kosong untuk bereksperimen pada Babu. Karena adanya buku yang sudah tidak terbaca dikarenakan sudah usang, Furuya gagal menghidupkan Babu kembali. Di lain cerita, ada seorang gadis bernama Rea yang muak akan hidupnya sendiri, dikarenakan ayahnya terlalu fanatik akan dirinya. Ia kebetulan bertemu Furuya di rumah kosong tersebut. Karena terlalu depresi, ia meminum ramuan pembangkit yang dibuat Furuya. Di lain hari, Rea jatuh dari jurang dan mati. Namun karena ramuan yang diminumnya, ia tidak jadi mati, atau lebih tepatnya kembali dari kematian dan hidup kembali menjadi zombie. Sadar akan situasi itu, Rea kemudian meminta pertanggungjawaban dari Furuya karena membuat ramuan pembangkit tersebut. Nah lo, tanggung jawab apaan tuh? Oke guys, itu tadi 10 anime bertemakan zombie versi bagi Marty. Silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar. Manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini? Silahkan komen di bawah. Like and share agar bermanfaat, dan dengan kalian subscribe ke channel bagi Marty, maka kalian tidak akan kehabisan stok rekomendasi anime-anime bagus setiap hari. Dan tonton juga video lainnya di channel bagi Marty. Tetaplah nonton anime and stay wibu.